Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya kembali dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas penyertaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan telah pelihara kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk datang kepada Tuhan, merenungkan firman-Mu, dan menikmati segala anugerah-Mu yang Tuhan telah sediakan kepada kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami bersama-sama sehingga kami boleh mengerti dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu tentang doa perlindungan. Saya mengajak saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Tetapi saya tidak membacakannya kepada kita semua. Saya hanya membacakannya di ayatnya yang ke-4 dan sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita memohon perlindungan daripada Tuhan. Terlebih-lebih di dalam keadaan kita saat ini, di mana COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Saudara mungkin juga pernah berdoa untuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara, bukan hanya di momen COVID-19 ini, tetapi mungkin saat berkendaraan, saat keluar rumah, saat pergi jauh, atau dalam situasi bahaya apapun. Saudara, ketika saudara berdoa, seperti apa doanya disampaikan kepada Tuhan? Tetapi melalui firman Tuhan ini, bagaimana Daud mengajarkan kita bersama-sama dalam firman Tuhan? Ia bukan meminta perlindungan kepada Tuhan, walaupun itu tujuan akhirnya supaya Tuhan memberikan dia keselamatan, pemeliharaan sepenuhnya. Tetapi lihat, saudara, ada beberapa poin yang kita pelajari di dalam doa Daud ini ketika ia meminta perlindungan daripada Tuhan. Yang pertama, ayatnya yang ke-4 berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Seberapa saudara ketika berdoa mungkin hanya meminta perlindungan, meminta berkat supaya hari ini Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan, bahkan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Daud tidak demikian, saudara. Ia meminta supaya di dalam sepanjang hidupnya Tuhan memberitahukan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tempuh. Saya percaya saudara, kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti mengasihi kita. Yang kedua, di ayatnya ke-5, firman Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Rindukah saudara untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan? Rindukah saudara untuk Tuhan ajar supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Memang ada masalah, memang ada tantangan, memang ada berbagai pergumulan yang harus kita hadapi. Tetapi saya percaya, kalau poin-poin kebenaran firman Tuhan ini kita rindukan ada di dalam hati dan pikiran kita,
supaya firman Tuhan kita ketahui apa kehendak Tuhan. Kita ada sampai hari ini, apa kehendak Tuhan? Masalah ini kita hadapi, apa kehendak Tuhan? Kita menghadapi pergumulan ini dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya apa yang Tuhan mau, Ia beritahukan kepada kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Selain Daud meminta supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalan yang harus dia tempuh, supaya Tuhan membawanya berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Di dalam doanya ia mengakui segala pelanggarannya sejak muda sampai ia menyampaikan doa ini di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita meminta kepada Tuhan untuk berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan, apakah kita juga masih hidup di dalam dosa? Kita meminta perlindungan daripada Tuhan, tapi kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kita meminta berkat Tuhan, tapi kita sendiri tidak bisa menjadi berkat. Sehingga ayatnya yang ke-8 dan ayatnya ke-9, Tuhan melakukan hal yang baik buat kita dalam doa perlindungan. Berkata demikian di sana, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hanya kepada orang yang rendah hati Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan mengajar, membimbingnya sesuai dengan doa dan harapan ini tadi di atas, supaya hidup dalam petunjuk ketetapan firman Tuhan, supaya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti memberikan itu kepada orang-orang yang hidup untuk Tuhan, yang hidup hanya mengandalkan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga genaplah firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya merindukan saudara boleh mengenal kebenaran firman Tuhan ini dan bisa mengubah doanya selanjutnya, bukan hanya meminta supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan pelihara, supaya Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Terlebih kita tahu apa keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kita rindu untuk tetap senantiasa hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam petunjuk-petunjuk Tuhan, hidup di dalam segala apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mau melakukan firman Tuhan ini, saya berharap kita juga menghindari yang namanya hal-hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, yang membuat kita bertentangan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Memang ada masalah, memang ada pergumulan dan segala rintangan yang akan kita hadapi, tapi percaya, orang yang hidup dan hatinya melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan keselamatan. Demikian Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Biarlah firman meneguhkan kami dan menerangi setiap jalan kami. Beritahukanlah apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini, dan jadikanlah itu sebagai petunjuk bagi kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah daripada kami hati dan pikiran yang ingin hidup di dalam dosa, dalam kedagingan kami, tetapi biarlah sepenuhnya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.